Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita di dalam satu hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Kamis 5 Agustus 2021. Tertulis dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 15, demikian firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Hidupmu di tangan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kita di dunia ini, berbagi warisan atau peninggalan dari orang tua adalah hal biasa. Tentu saja bagi orang tua yang memang ada yang mau diwariskan kepada anak-anaknya. Sebab ada juga orang tua yang tidak mempunyai harta atau sesuatu untuk diwariskan. Dia hanya mewariskan pendidikan, nasihat-nasihat di dalam kehidupan ini. Dan ironisnya saudara-saudara, sering terjadi yang berbagi warisan menjadi permasalahan, bahkan sampai ke meja hijau atau pengadilan. Padahal harta yang akan dibagi itu adalah hasil jerih payah dari orang tuanya. Timbul pertanyaan, kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Kemungkinan besar hal tersebut terjadi ketika seseorang itu tamak akan harta dan hidupnya tergantung kepada harta dan kekayaan. Hal seperti itulah yang ditegur Tuhan Yesus dalam nats ini ketika seorang yang mengikut dia mengatakan, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Dapat kita baca dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13. Tuhan Yesus heran dengan perkataan tersebut dan dia menjawab, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara antara kamu?" Lukas 12 ayat 14. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Yang menjadi nats renungan kita hari ini. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Artinya segala ketamakan di sini tidak hanya mengenai masalah harta, tetapi juga ketamakan lainnya, seperti ada orang yang tamak terhadap jabatan apapun dilakukan untuk memperolehnya. Ada orang yang mempunyai ketamakan terhadap kekuasaan dan lain sebagainya. Tuhan Yesus tidak anti kepada orang kaya, tidak anti kepada orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan. Yang dinasihati Tuhan Yesus adalah supaya kita berjaga-jaga dan waspada terhadap yang namanya ketamakan. Sebab berapa banyak pun harta yang kita miliki, seberapa tinggi pun jabatan yang kita miliki dan kekuasaan yang ada pada kita, hidup kita tidak tergantung pada semuanya itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Oleh karena itu, milikilah segala sesuatu yang ada di dunia ini di dalam takut akan Tuhan. Sebab hidup kita tidak tergantung dengan harta yang kita miliki dan semua yang ada di dunia ini.
Hidup kita hanya tergantung kepada Tuhan. Hidup kita di tangan Tuhan. Saat ini pun, di saat saudara-saudara yang sedang terpapar karena positif virus corona dan perekonomian kita yang terdampak luar biasa karena situasi saat ini. Mungkin kita tidak mengerti, tidak memahami dengan semua yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Tetapi percayalah bahwa hidupmu, hidup kita di tangan Tuhan. Dia memelihara hidup kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita senantiasa untuk berjaga-jaga dan waspada segala bentuk ketamakan dalam kehidupan ini. Mari kita nikmati yang ada di dunia ini di dalam ucapan syukur dan takut akan Tuhan. Hiduplah di dalam rendah hati, syukurilah hidupmu saat ini. Dan yang terutama, percayakan hidupmu ke tangan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Roma 14 ayat 8 mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita nyanyikan lagu rohani Pelangi Kasih. Kita nyanyikan bersama. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya di tangan Tuhan. Kami percayakan, ya Tuhan, ke dalam pengasihan apapun yang ada di dunia ini, kami tidak dapat bergantung ke sana. Tetapi kami hanya bergantung dan berserah kepada Tuhan saja. Ya Bapa dalam surga,
Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang terpapar karena positif virus corona. Dan juga Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Berkati obat yang mereka makan, juga para medis, dokter, perawat yang menjaga dan merawat mereka, yang bertugas di garda terdepan untuk menyembuhkan saudara-saudara kami tersebut. Berkati juga dan berikan kekuatan kepada semua orang yang terdampak perekonomiannya karena wabah pandemi COVID-19 ini. Berikan ketabahan dan kesabaran. Percayakan ya Tuhan kepada mereka iman yang teguh untuk selalu berharap kepadamu saja. Kami serahkan kehidupan kami dalam satu hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, taatlah akan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dan yang terutama, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan, memohon kesembuhan yang daripada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.